warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana Putri, NIM D1B1201907 dari Prodi S1 Farmasi, Fakultas Universitas Negeri Sembilan. Ketika saya akan menjelaskan materi mengenai tentang apa itu farmasi, farmasetika, sediaan obat, dan materi yang terakhir yaitu tentang kapsul sebagai materi inti dari video kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, saya minta untuk teman-teman yang menonton video ini agar di like dan dibagikan kepada teman-teman. Pertama yaitu, apa sih farmasi itu? Dari buku Samsuni yang diterbitkan pada tahun 2006, farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, mencampur, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengombinasi, menganalisis, serta menstandarkan obat dan pembuatan dan juga sifat-sifat obat beserta pendistribusian dan penggolongannya secara aman. Farmasi dalam bahasa Yunani biasa disebut dengan farmakon yang berarti medika atau obatan. Adapun poin kedua yaitu pengertian farmasetika. Saya ambil dari buku yang sama yaitu Samsuni yang diterbitkan pada tahun 2000. Farmasetika yaitu ilmu yang mempelajari cara penyediaan obat yang meliputi pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembekuan bahan obat-obatan, seni meracik obat, serta sediaan farmasi yang akan menjadi bentuk tertentu sehingga siap digunakan untuk obat, yang dimana yang diperkembangkan obat yang meliputi ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan dan diberikan kepada yang dari obat, yaitu semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Nah, di mana di sini menurut undang-undang obat adalah suatu bahan atau campuran yang untuk digunakan dalam untuk menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau kelainan rohani pada manusia atau hewan, termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Pengertian ini saya ambil dari buku El Mitra yang diterbitkan pada tahun 2007. Kapsul adalah bentuk sediaan padat yang terbungkus dalam satu cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Pengertian ini saya ambil dari buku Samsuni yang diterbitkan pada tahun 2006. Adapun macam-macam kapsul terdiri dari dua, yaitu kapsul cangkang keras dan kapsul cangkang lunak. Adapun kapsul cangkang keras yaitu terdiri atas wadah yang tertutup yang terbuat dari metriselulosa, gelatin, patin, atau bahan lain yang sesuai. Kapsul cangkang lunak yaitu kapsul yang berjenis pakan satu kesatuan terbentuk bulat. Adapun keuntungan dan kerugian dari sediaan kapsul. Keuntungan dari sediaan kapsul yang pertama yaitu bentuknya menarik dan praktis. Yang kedua, cangkang kapsul tidak terasa sehingga dapat menutupi obat yang memiliki rasa dan bau yang tidak enak. Yang ketiga, mudah ditelan dan cepat larut dalam perut sehingga obat diabsorpsi. Yang keempat, dokter dapat mengombinasikan beberapa macam obat dan dosis yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kelima yaitu kapsul dapat diisi dengan cepat karena tidak menentukan bahan tambahan atau pembentuk seperti pada pembuatan pil dan adapun kerugian pemberian bentuk sediaan kapsul
Yang pertama yaitu tidak dapat digunakan dalam bentuk zat-zat yang mudah menguap karena pori-pori kapsul tidak dapat menahan penguapan. Yang kedua yaitu tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang dapat bereaksi dengan cangkang. Yang ketiga yaitu tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang dapat dihigroskopis. Yang keempat yaitu tidak dapat diberikan untuk balita. Dan yang kelima yaitu mesin, di mana alat ini yang memproduksi kapsul secara besar-besaran dan menjaga keseragaman kapsul. Perlu digunakan alat otomatis mulai dari membuka, mengisi, sampai mengisi. Pengisian kapsul yang pertama yaitu buka bagian-bagian kapsul. Yang kedua, badan kapsul dimasukkan ke dalam lubang pada kegiatan alat yang tidak bergerak. Yang ketiga, taburkan serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul. Yang keempat, ratakan dengan bantuan alat kertas wheel. Yang kelima, tutup kapsul dengan cara merapatkan atau menggerakkan bagiannya, yaitu cara penyimpanan kapsul. Cangkang kapsul keras kelihatannya keras, akan tetapi sebenarnya masih mengandung air yang berkadar 10-15%. Bahkan ada dari menurut literatur lain bahwa kadarnya sampai 12-16%. Bila disimpan di tempat yang lembab, cangkang kapsul akan menjadi lunak dan lengket satu sama lain, serta sukar dibuat karena kapsul tersebut dapat menyerap air dari udara yang lembab. Sebaliknya, bila disimpan di tempat yang kering, kapsul akan kehilangan kandungan airnya sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah.